Ya, kita mulai di entry checklist sekarang. Yang pertama, saya harus tahu membentuk coding apa. Maksudnya coding itu apa? Contoh, saya lihat di EuroUSD di daily. Di daily di sini kita bisa lihat. Kemudian ngapain dia? Setelah ini turun sampai lebih turun lagi. Pokoknya di bawah sini. Berarti dia bakalan membentuk lower low di sini. Ini daily. Kita cari untuk pola yang bisa membuat kita sell posisi nih. Saya contohin membentuk coding apa. Ini akan membentuk coding lower low. Yang kedua, time frame kecil. Kita masuk ke H4. Sekarang H4. Berarti kita cari untuk sell posisi, bukan untuk buy posisi. Tadi soalnya di daily dia harus lower low. Ini gimana? Kita lihat juga. Dia naik, turun ya kan. Kemudian kalau kita tarik kayak gini, kita tarik juga. Masih konsolidasi, tunggu aja dia break. Kemungkinan breaknya kemana nih? Kenapa kok ke bawah? Trennya turun. Kemudian di time frame daily tadi harus membentuk lower low. Time frame kecil bagaimana? Membentuk coding apa? Time frame kecil apakah sudah waktunya entry? Jawabannya tidak. Tunggu konfirmasi. Ketika dia break retest, inilah waktu kita sell. Atau kalian bisa pending order di sini, terserah. Pokoknya dia break entry. Kalau break itu bodinya apa ekornya? Harus body. Harus body. Untuk break itu yang bagus kayak gini. Jadi itu benar-benar break di situ. Karena dia ada momentum yang sangat kuat untuk nge-break area di situ, supportnya. Ini ada konsolidasi, dia break, retest sedikit itu, kemudian dia turun. Ini lihat. Dia break, kemudian retest, turun. Panjang dari sini sama kayak panjang dari di sini. Kita coba yang lain. Euro JPY membentuk coding apa? Higher high, higher low, lower high, lower low. Higher high, kemudian lower low, ada lagi. Disebutin aja satu-satu. Ada yang kena nanti satu. Higher high ya. Kenapa kok higher high? Ini kan, benar kan? Harus ada pergerakan kecilnya. Ada nih, teng. Ada higher high, higher low kecil di sini. Jadi aman. Kita narik ke situ. Kalau kita narik langsung dari sini ke sini, salah. Karena nggak ada pergerakan kecilnya, nggak ada. Jadi salah. Nariknya harus dari sini. Karena ada pergerakan kecilnya di sini. Up down-nya. Oke. Salah menentukan itu salah semua. Jadi hati-hati. Itu dulu. Kemudian ini ke sini karena ada kecil nih. Kemudian ini ke sini. Ini. Kemudian ini ke sini. Nah, langsung ke sini. Terus hah? Langsung ke atas. Oke. Langsung ke atas ini. Nah, apakah iya? Belum. Karena ini belum valid, benar. Valid itu harus ada drip-in pattern. Jadi harus kayak gini, membentuk V. Ini berarti udah valid untuk higher high. Nanti kalau ini kayak gini, valid toh. Udah kita bisa asumsikan dia menjadi lower high untuk lanjut ke lower low. Berarti sekarang dia ngapain ini? Menunggu untuk pola. Iya. Menunggu pembentukan high yang baru di sini. Oke, berarti ini belum. Berarti ini masih belum selesai. Tapi takutnya ini besok ini terjadi. Jadi ngapain kalau kayak gini? Coba tarik Fibonacci dari high baru ke kayak gini. Berarti tinggal tunggu satu aja rejection di sini, tarik aja garis trend line, bisa tuh, bisa sell. Tapi menunggu satu candle ini lah. Jadi sebenarnya untuk di sini technical itu simple kok. Simple nggak kayak gini? Ya nggak? Tinggal nunggu aja kita bisa entry posisi. Ada yang tanyakan? Ya. Si bingung menentukan high sama lower low-nya. Kenapa nggak yang di tengah itu tadi? Kenapa kok nggak yang di sini? Karena nggak ada pergerakan kecilnya. Kenapa nggak dari sini ke sini? Sama kan? Karena di sini nggak ada gininya, Pak. Nggak ada high dan low kecilnya. Harus ada pergerakan kecil. Ada harus pergerakan kecil. High ke lower ke high atau high ke lower. Jadi untuk gini, di sini harus ada market structure kecilnya. Nah, gitu aja loh gampangnya. Nah, gitu. Kalau nggak ada itu kita belum bisa ambil ya. Belum bisa. Nah, kalau saya tanya kayak gini, dari sini ke sini bisa apa enggak? Dari sini ke sini itu benar atau salah? Jawabannya benar karena ada pergerakan kecil di sini. Cuma dari sini ke sininya salah, terlalu dekat.
Dari sini ke sini boleh karena ada pergerakan kecil, boleh. Tapi dari sini ke sini yang salah karena terlalu pendek dan nggak ada pergerakan kecilnya. Berarti ya semuanya ini jadi salah. Berarti ini langsung ke sini dicek. Jadi untuk entry itu sebenarnya simpel. Kita harus kumpulin semua ceritanya dulu. Semua kita kumpulin dulu. Ceritanya ini apa sih sebenarnya? Euro JPY sekarang gimana nih? Trendline-nya masih agak jauh nih. Mungkin dia masih naik, tapi ada area support di sini. Apakah dia break retest di sini? Nah, kayak gitu awal. Kemudian, cobalah tak tarik Fibonacci gimana hasilnya? Ditarik Fibonacci di area di sini, agak di atas. Tuh, saya lebih milih yang mana ya? Saya apakah milih yang ini atau saya mau milih yang di atas? Nah, jadi itu pilihan. Terus sekarang, kemudian kalian berpikir lagi, cobalah saya tunggu aja lah nanti, atau saya mau entry dulu, kemudian kena stop loss. Oh ya udah yang di atas berarti. Bisa kayak gitu. Atau kalian bisa, oke, saya lebih confident yang di sini karena konfirmasinya lebih banyak. Ada trendline, ada Fibonacci dan lain-lain. Itu bisa. Karena terkadang analisa saya dan analisa Anda itu berbeda. Karena kita ngumpulin informasinya juga berbeda. Apakah itu salah? Jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Oke, ini trennya apa? Kalau saya bilang trennya bearish? Boleh, Kak. Tergantung time frame-nya berapa. Kalau saya bilang konsolidasi, bisa juga. Nggak tahu di time frame berapa konsolidasi, kan gitu. Nah, jadi tergantung persepsi untuk entry itu. Yang penting kita kumpulin informasinya, cocok buat kita entry. Nggak cocok, nggak usah. Ingat lagi flip coin tadi. Yang penting probabilitas dan ini kelihatannya lebih make sense yang mana. Gitu aja. Kalau menurut saya, ini lebih make sense yang di sini karena biasanya saya pakai Fibo plus trendline. Kalau ini candlenya kayak gini, naik. Terus gimana ini? Tunggu lagi, masih naik dia. Santai aja dulu, biarin dia mau ngapain. Kalau dia bearish bawa satu candle panjang. Oh, langsung. Ketika kita udah antisipasi mau sell nih, ternyata dia masih naik lagi. Dengan melebihi batas puncak yang itu apa kita bisa boleh ambil buy? Puncak ini? Ya, nembus break. Berarti ini apa ini? Kalau nembus? Trend apa? Trend bearish berubah menjadi bullish. Berarti kita nggak bisa sell lagi. Bisa lagi, tinggal tunggu kebalik malah nanti buy posisi. Ya, silakan. Kita kan melihat di daily. Ya, di daily. Soalnya besok Senin jadi daily-nya tutup candle berarti satu hari ya. Benar. Paling tidak kalau memang terjadi ada kebalikan aja atau bearish engulfing dalam satu hari itu, berarti kita Selasa paginya bisa entry. Cari opportunity untuk entry di harga berapa? Apakah tetap di daily? Kan range-nya kan berarti kan panjang tadi. Di daily kan range-nya berapa? Stop loss-nya. Ya. Jadi turunnya kemana? Kalau di daily ke H4. H4. Kalau daily H4. Jadi ada dua time frame trend dan time frame entry. Time frame trendnya buat kita nentuin ini tadi. Membentuk coding apa selanjutnya? Membentuk coding lower low. Kemudian time frame entry-nya di H4. Kita bisa cari-cari entry di H4. Entah itu ada pattern flag di sini. Oh, tinggal tunggu break aja retest. Dan kita nggak usah melihat time frame kecil lagi ya. Enggak perlu. Jadi harus ada dua. Biasanya saya maksimal kalau di time frame H4 itu sama kayak daily, saya lihatnya dia satu. Jadi saya pengen informasi sebagus mungkin, baru saya entry. Jadi kalau saya mending kalau misalkan terlalu kecil, jangan di daily lihatnya. Di H4, kemudian ngeceknya di H1. Maksimal M30, nggak boleh ke bawah lagi, terus ke bawah habis nanti. Tapi yang saya mau tekankan simple kok sebenarnya. Kita tahu codingnya apa, membentuk apa, cari time frame kecilnya untuk entry. Kemudian kalau kalian lihat, ini yang saya amati beberapa tahun. Ketika ada candle bullish, ini contohnya candle weekly. Ini candle weekly, bullish banget. Candle selanjutnya bakalan gimana? Tes dulu, turun dulu membentuk ekor. Berarti candle selanjutnya ini apa? Bullish atau bearish? Panjang di bawah berarti bullish. Berarti ini bakalan bullish lagi. Kalau kalian juga lihat, contoh dia bullish market kuat banget, selanjutnya bullish, bearish kuat market, selanjutnya lumayan bearish. Kita bisa lihat bahwa ketika dia bullish, ada ekor sedikit turun. Karena setiap selesai candle, dia harus berbalik dulu. Contoh weekly, minggu. Ini kita contohkan minggu aja ya. Setelah minggu, candle selanjutnya seharusnya gimana nih? Kalau saya lihat ini bakalan ada bullish lagi, tetapi dia akan ada penurunan sebelum melanjutkan kenaikan. Karena ini lumayan ketembus, jadi ketika harga itu sulit banget ketembus, kayak ini kan sulit banget dong. Nembusnya itu harus kuat. Jadi kayak gini harus kuat, setelahnya ini harusnya ya naik.
kemudian ini ada penurunan. Kemungkinan penurunan hari apa aja nih? Kemungkinan Senin Selasa lah itu dia ada penurunan sedikit membentuk ekor sebelum melanjutkan kenaikannya. Pertama, cek di daily dia akan membentuk apa? Lower low. Kemudian time frame kecil untuk ngeceknya itu candle di weekly. Candlenya bukan market structure-nya, tapi candlenya. Candlenya itu ngomong apa sih sebenarnya minggu kemarin? Itu seperti apa? Kalau awal bulan banget kayak tanggal 1, tanggal 2 kayak gitu, saya bakalan lihat candle monthly. Kemungkinan bulan besok ini gimana sih? Orang-orang kan suka goal ya, kita analisa goal ya. Kita bisa lihat berapa bulan, 1, 2, 3, 4, 5 bulan ini turun terus. Jadi ini mau naik nih. Iya, ini masih bulan awal. Dia harus membentuk ekor dulu. Nanti akhir bulan turun karena masih bearish lumayan kuat di sini. Nah, candle itu berbicara lumayan tebel loh kalau di time frame besar, lumayan gede dia berbicaranya. Jadi kita harus lihat time frame besar ini bulan ini kemungkinan gimana ya, goal ya. Kemungkinan bakalan turun nih. Berarti bulan-bulan awal kemungkinan bakalan ada naik, baru bulan-bulan pertengahan akhir itu dia bakalan ada penurunan di monthly. Nah, kalau pengen tahu bulan ini bakalan bagaimana, di backtest bulan ini berapa selama 10 tahun, 20 tahun itu bagaimana. Kenapa kok bulan Desember banyak orang yang emasnya kok naik? Ya mungkin Desember kan Christmas, akhir tahun, dikasih uang kok akhir tahun, makanya orang-orang beli emas. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi ingat, ini entry checklist yang simpelnya. Jadi membentuk coding apa? Katakanlah higher high, ya kita tinggal cari buy-nya, kita lihat time frame kecilnya, ada entry apa enggak, kalau enggak ada candle W. Terus lihat candle weekly-nya bagaimana. Kemudian yang saya lihat biasanya itu pertama trend line. Oh, penting banget, saya suka ini. Yang kedua market structure. Yang ketiga Fibo. Yang keempat support and resistance. Wes nggak perlu ribet saya. Jadi contoh ketika saya lihat goal ini di H4 aja kita tarik pertama trend line. Lagi tuh market structure. Berarti ini gimana? Naik. Oke. Kemudian Fibonacci kita cek. Kemudian support dan resistance. Oh gitu dong saya lihatnya. Berarti kalau kita lihat ini lebih masuk akal ketika dia masuk ke area trendline sini. 61,8 nya agak naik. Mungkin nggak sampai 61,8. Mungkin ini masuk ke 50% ini. Belum kita entry di sini. Ada yang belum paham Fibonacci, support resistance, trendline atau yang saya sudah sebutin di situ? Ada yang belum paham? Fibonacci masih belum paham. Oke, ada yang lain? Kalau boleh tanya itu Fibonacci-nya Mas, kan 0,618 itu golden area. Golden area, ya. Dikatakan golden area kenapa Mas? Karena itu terdapat di semua di kehidupan. 61,8 itu. Dibaca aja, menarik kok. Ada di internet. Panjang pertanyaannya. Jadi ada di semua kehidupan. Angka 61,8. Vivo. Saya berikan checklistnya. Yang pertama, apa yang harus kita tahu? Pertama, ketika konsolidasi ini tidak bisa. Kalau tren bullish, Fibo simpelnya kayak gini. Fibonacci, pertama yang kita lihat trennya gimana? Bullish, bearish, konsolidasi. Ada 3 tren. Konsolidasi nggak bisa, kita nggak bisa tarik tren. Beres. Oh trennya bullish, tariknya dari bawah ke atas. Oh bearish, dari atas ke bawah. Udah. Ini trennya apa? Bearish, dari atas ke bawah. Beres. Untuk nariknya Mas, itu dari ekor ke ekor. Ekor ke ekor. Oke, ada yang lain? Untuk seandainya udah dimasuk di golden area ya Mas. Market itu kan kadang nggak bisa kita prediksikan. Untuk stop loss-nya kita kasih di angka yang berapa? Di atas 78,6. Karena market itu biasanya mentok di 78,6. Biasanya mentok di sini, kemudian dia turun. Kalau market itu nembus 78,6 biasanya lanjut. Makanya kita taruh di situ. Kalau market tembus 61,8 786. Oh, 78,6. Mencari 61,8. Biasanya gitu. Jadi kalau sudah terang tembus itu berarti kita jangan ambil apa-apa ya. jangan tunggu rejection. Beres. tapi meskipun di angka 50% mungkin kalau memang sudah dari rejection, maksudnya nggak semua harus nyampe 1,8 ya? Enggak. Yang penting konfirmasinya tadi. Kita kumpulin dulu informasinya kayak ini nggak sampai 61,8. Tapi kita kumpulin informasinya terlebih dahulu nih. Gimana nih? Kelihatannya lebih cocok di sini nih. Ya sudahlah, saya cari entry di sini aja nanti. Gitu loh. Nanti baru kita entry 1/2, 1/3, terserah. Trendline, market structure, Fibo, support resistance. Ini di trend, time frame trend.
menghindari false breakout-nya gimana? Untuk menghindari false breakout yang saya bilang tadi, kita taruh stop loss di atas 78,6. Katakanlah kita buy posisi, sell posisi lah di atas 78,6. Kalau itu juga terkena, ya sudah, plan kita kayak gitu memang. Karena nggak setiap saat itu false break. Kita tetap berbicara probabilitasnya gimana, possibility-nya itu bagaimana. Jadi probabilitasnya untuk terkena fake out itu berapa sih? Dari 100 kali trading cuma 20, ya udahlah biarin lah. Jadi kalau sebenarnya kita udah tahu probabilitas, kita udah tahu yang lainnya tadi yang sudah kita bahas awal-awal tadi, sebenarnya trading itu lebih nyaman sebenarnya. Apalagi kalian udah tahu flip point yang udah kita tes tadi. Sebenarnya trading itu bisa lebih nyaman dan lebih aman sebenarnya.